sekarang penipu itu gayanya banyak. Bahkan mungkin sangat kreatif dan siap menipu kayak si Simon ini. Oh ya, sebelum masuk cerita, gue mau review salah satu sampo dan conditioner yang bisa kamu cobain. Seperti biasa, Scarlett baru ngeluarin produk terbaru yang unyu dan gemes banget. Warna samponya cakep, warna conditionernya unyu. Gemes banget gak sih? Nah, gak cuman packagingnya aja yang bagus, wanginya gak perlu dipertanyakan lagi. Menurut gue agak mirip lur-lur susu Bali. Dan wanginya tahan sampai 2 hari. Kemarin pas gue panas-panasan seharian pakai jilbab, rambut gue gak jadi lepek kayak biasanya. Jadi menurut gue ini cocok banget buat kalian-kalian yang rambutnya sering lepek, terutama yang sering ketutupan jilbab dan panas-panasan di luar. Sampo dan conditioner ini boleh banget buat dicoba. Kalau kalian tertarik, bisa langsung klik di link di deskripsi. Oh ya, produk Scarlett not tested on animals, registered by BPOM, dan harganya sangat terjangkau. Hai guys, welcome back to Ruang Gelap. Apa kabar kalian semua? Seperti di judul video kali ini, kita akan bahas kasus The Tinder Swindler yang akhir-akhir ini rame dan viral banget di Twitter, internet. Ya sama aja sih, internet mencakup semuanya. Bahkan mungkin banyak kalian yang pernah baca The Tinder Swindler tapi nggak terlalu ngerti itu tentang apa sih, kenapa viral. Jadi ini tuh tentang cerita yang bener-bener mind-blowing, tentang orang yang nipu di Tinder, tapi nipunya nggak main-main. Ini orang profesional banget, dan ternyata hukum yang menjerat penipuan, apalagi yang berhubungan dengan internet itu bener-bener lemah. Karena meskipun sang penipu sudah terbukti bersalah, tapi dia masih bisa hidup dengan bebas. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Welcome to Ruang Gelap. Cerita berawal dari seorang wanita yang bernama Cecile Fjellhoy, seorang warga Norwegia yang tinggal di London dan memang kecanduan main Twitter karena dia pengen mencari cinta. Meskipun sudah di Tinder selama 8 tahun, ternyata dia masih belum mendapatkan pasangan yang cocok. Di benak Cecile sejak kecil, yang namanya cinta itu harusnya indah. Kayak film-film kartun di Disney. Semua putri pasti punya pangeran. Paling enggak, Cecile pengen punya pasangan yang bisa bikin hidupnya dan hidup pasangannya jauh lebih baik. Itulah kenapa Cecile mencari pangerannya sendiri di Tinder. Waktu lagi main Tinder nih, swipe right, swipe left, swipe right, swipe left, dia ketemu dengan pria bernama Simon. Dari foto profilnya, cowok ini ganteng, stylish, punya followers 100.000 lebih di Instagram. Dan foto-fotonya itu loh guys, menarik perhatian banget. Ada foto Simon lagi meeting, jalan-jalan ke luar negeri, liburan, hidupnya kayak menarik banget dan orangnya juga kayaknya kaya. Kayak punya kehidupan yang gak normal gitu loh, kayak orang-orang yang beda lah. Likes fotonya juga banyak, komentar-komentarnya banyak, kayak punya banyak penggemar. Cecile langsung tertarik dan dia swipe right lah si Simon tadi. Ternyata match. Gak lama kemudian, Simon dan Cecile chatan, pindah ke WhatsApp, dan akhirnya Cecile diajak ngopi bareng di hotel. Datanglah si Cecile tadi ke Four Seasons Hotel. Salah satu hotel mahal lah ya. Begitu Cecile masuk, dia gugup karena orang-orang di hotel itu pada pakai jas, semuanya kayak orang-orang kelas atas. Terus muncullah si Simon tadi. Orangnya beneran ada. Ganteng, rapi, terus mereka mulai ngobrol. Nah, obrolan pertama, mereka ngomongin soal kerjaan. Simon ngaku dia sebenarnya anak dari pewaris pemilik bisnis LLD Diamond, salah satu perusahaan berlian terbesar di dunia. Bayangin, kalian tiba-tiba ketemu dengan pewaris perusahaan berlian terbesar di dunia dari Tinder. Cecile kaget, dia nggak nyangka. Dia tahu sih dari awal kayaknya ini orang kaya, tapi nggak nyangka loh ini ternyata pewaris perusahaan berlian. Ternyata Simon emang bukan orang sembarangan. Terus Cecile lumayan penasaran kenapa Simon main Tinder.
Simon bilang dia kan udah cerai nih, dia pengen cari pasangan untuk jagain anaknya juga. Ternyata Simon udah punya anak yang berumur 2 tahun. Simon pengen punya hubungan yang serius, dia nggak mau main-main. Dan Cecil ngerasa sama, dia juga pengen cari pasangan serius, dia udah nggak mau main-main lagi. Dia emang mencari hubungan dalam jangka panjang. Setelah mereka ngobrol sejam 2 jam, Simon akhirnya bilang dia harus segera berangkat ke Bulgaria. Terus dia nanya, Cecil, kamu mau ikut nggak ke Bulgaria? Cecil langsung, hah? Gimana maksudnya ke Bulgaria? Iya, sekarang kita naik jet pribadi aku. Cecil bilang, hah? Kok bisa-bisanya sekarang gue diajakin pergi ke Bulgaria? Ini beneran dunia nyata apa di dunia film sih? Si Simon langsung nyuruh supirnya untuk nganterin Cecil pulang ke rumah, packing, ambil paspor, terus Cecil diantar lagi ke bandara. Nah, di bandara, Cecil nggak cuman ketemu dengan Simon. Ada satu tim bodyguard Simon juga, satu anak perempuan, dan satu cewek. Ternyata anak kecil ini anaknya Simon yang berumur 2 tahun. Dan wanita di sebelahnya adalah ibu dari anak ini. Jadi bisa dibilang mantan istrinya Simon. Cecil langsung awkward, kayak, oh ternyata ada mantan istrinya, kok canggung ya, kok aku juga ikut ya. Tapi mantan istrinya kayak biasa aja, nggak marah, nggak kesel, malah baik banget ke Cecil. Jadi Cecilnya juga ngerasa, oh ya udah kayaknya nggak ada masalah deh aku ikut. Jadi ya udah mereka terbanglah ke Bulgaria. Semudah itu. Begitu sampai di Bulgaria, Cecil sempat duduk berdua di dalam mobil dengan mantan istrinya Simon. Nah, Cecil langsung memberanikan diri untuk tanya ke mantan istrinya Simon, Simon itu orangnya gimana? Karena pasti mantan istrinya tahu dong baik buruknya Simon ini. Si mantan istri bilang, Simon orangnya baik banget. Meskipun mereka udah cerai, tapi tetap membiayai, tetap bertanggung jawab, tetap menafkahi. Yang membuat Cecil makin kagum. Simon ini nggak cuman ganteng, baik, kaya, dia juga adalah seorang ayah dan mantan suami yang bertanggung jawab. Mantan istrinya aja bilang Simon itu orang baik. Pasti baik kan? Nah, begitu sampai di hotel, Simon dan Cecil ngobrol. Mereka ngomongin hal-hal pribadi, mulai curhat, dan di sini Cecil ngerasa ada ikatan emosional karena Simon ceritain tentang kesulitannya sebagai seorang pemimpin. Simon cerita hidupnya tuh rumit, gak kayak orang-orang biasanya. Dia punya banyak musuh dan sering merasa gelisah karena dia merupakan tulang punggung dari karyawan-karyawan, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya. Cecil langsung merasa tersentuh. Simon jujur banget ke dia. Mereka cerita dari hati ke hati. Akhirnya ikatan emosional ini benar-benar kuat dan Cecil makin kepincut dengan Simon. Pas Cecil udah balik lagi ke London, dia dengan Simon masih chatan. Meskipun jarak mereka jauh, karena Simon sibuk keliling dunia, ada banyak urusan bisnis. Tapi Simon gak pernah lupa ngucapin good night, good morning setiap hari, kadang VN, video call, pernah juga ngirimin buket bunga yang gede banget. Pokoknya dari jauh Simon itu selalu berusaha untuk nyenengin Cecil. Sesekali Simon juga menyempatkan diri untuk balik ke London, cuman untuk ketemu Cecil 1 malam 2 hari, pokoknya yang penting ketemu dulu deh. Atau kadang-kadang Cecil yang malah diajak pergi terbang ke negara lain. Di sela kesibukannya, Simon bahkan menyempatkan datang ke kampung halaman Cecil di Oslo. Cecil ini makin kelepek-kelepek lah, dan akhirnya setelah kenal 1 bulan, mereka jadian. Tapi sebelum pacaran, Simon bilang dia harus jujur. Sebelum mereka mulai serius nih, Cecil harus tahu kehidupan Simon itu kayak apa. Simon bilang dia lagi terlibat dengan urusan bisnis berlian senilai 70 miliar dolar. 70 juta dolar. Dan proses bisnis ini sangat berbahaya. Ada banyak musuh dan orang-orang yang gak suka kalau bisnis ini berhasil. Simon bilang, dunia industri berlian itu emang kayak gini, banyak musuhnya, bahaya. Simon juga cerita sejauh ini dia mulai dapat ancaman hampir tiap hari. Kadang-kadang dikirimin peluru, dikirimin buket bunga kematian, surat ancaman. Itulah kenapa Simon punya banyak bodyguard. Dan Cecil bilang, kamu gak usah khawatir, aku pasti berusaha untuk bisa jadi selalu ada di dekat kamu. Jadi pacaranlah mereka ini. Nah, ancaman ini makin hari makin parah. Sampai akhirnya Simon bilang, Cecil, aku udah gak boleh lagi ke London. Keberadaan aku di London udah bahaya. Kalau kita mau ketemuan, kita harus ketemuan di luar London. Aku minta maaf banget. Nah, Cecil bilang, ya udah gak apa-apa, tenang aja. Ini memang sudah takdir
Yang namanya kalau pacaran sama orang yang luar biasa, hidupnya juga luar biasa. Simon minta pengertian dan Cecil janji bakal selalu ada. Namanya juga pacaran dengan anak keluarga Leviev atau Leviev. Ada dua cara penyebutan, gue nggak tahu yang benar mana, tapi di sini gue bilang Leviev. Ya, namanya juga pacaran dengan anak konglomerat dunia. Pasti hidupnya emang sibuk dan penuh dengan ancaman. Sekarang kita bakal kenalan dengan wanita lain. Namanya Pernilla Stockholm. Lagi-lagi gue nggak tahu gimana cara nyebutinnya. Stockholm. Kayaknya Stockholm. Pernilla adalah wanita yang pekerja keras, mandiri, dan memang main di Tinder untuk cari pasangan yang juga mirip lifestyle-nya dengan dia. Dia pengen punya pasangan yang juga pekerja keras dan suka jalan-jalan, traveling. Pas Pernilla lagi main Tinder, Pernilla ketemu pria bernama Simon yang kalau dari foto punya lifestyle yang mirip dan sama dengan Pernilla. Pernilla langsung swipe right, terus match. Cocok. Ke Pernilla, Simon mengaku dia tinggal di Amsterdam, tapi lagi ada di Stockholm karena urusan bisnis. Terus tiba-tiba, Simon langsung ngajak Pernilla untuk terbang ke Amsterdam. Tiketnya dibayarin. Di bawah tiket, Pernilla lihat ada alamat email. Tulisannya LLD Diamonds. Langsung diceklah oleh Pernilla LLD Diamonds itu apa. Barulah Pernilla tahu kalau Simon ini ada kaitannya dengan keluarga Leviev atau Leviev tadi, yaitu salah satu perusahaan berlian terbesar di dunia. Begitu Pernilla sampai di Amsterdam, dia langsung datang ke rumah Simon di kompleks bagus, di rumah yang mewah. Dan pas mereka baru ketemu dan ngobrol, mereka baru ketemu sejam nih, tapi kayak udah kenal selama 10 tahun lebih. Mereka pergi makan siang mewah, banyak, terus pergi jalan-jalan ke museum diamond, museum berlian. Pas jalan-jalan di museum berlian, Simon ngerti semua hal tentang berlian. Tapi nggak tahu kenapa Simon dan Pernilla ngerasa mereka kayaknya lebih cocok untuk jadi temen daripada pasangan. Dan mereka berdua sama-sama seneng jadi temen. Pernilla apalagi, dia akhirnya punya temen yang satu frekuensi kalau zaman sekarang orang ngomongnya. Selama berbulan-bulan, meskipun Simon jarang ada di Stockholm, mereka kontakan lumayan intens. Kirim foto, video, curhat, WA, semuanya jalan. Tapi cuma sebagai teman. Nah, hampir sering banget Pernilla diajak jalan-jalan naik pesawat ke negara lain, pergi ke tempat-tempat mahal yang cuma bisa didatangin oleh artis, selebritis, dan juga orang-orang kaya. Semuanya itu Simon yang bayar, gak pernah pelit sama sekali. Simon bahkan pernah datang ke rumah Pernilla pakai pesawat cuman untuk ngopi gara-gara Pernilla bilang dia lagi bete. Jadi wajarlah kalau misalnya pertemanan antara Pernilla dan Simon ini kuat banget. Kita balik lagi ke Cecil yang tadi. Cecil LDR-an kan dengan Simon. Suatu malam waktu Cecil lagi tidur, tiba-tiba subuh-subuh tengah malam, gak tahu yang mana yang benar, jam 2 malam tuh subuh apa tengah malam? Subuh harusnya ya. Ada chat dari Simon. Tulisannya darah, kami terluka. Cecil langsung kaget. Waktu dia buka chatnya, ada foto bodyguard Simon yang kepalanya luka berat. Terus ada video Simon lagi duduk di ambulans dan bilang, aku hampir aja mati. Kalau bukan karena bodyguard aku, kayaknya aku udah mati. Cecil langsung nangis, dia langsung telepon Simon, dia khawatir banget. Dan dia makin takut, Simon kenapa-kenapa. Terus Simon bilang, dia udah gak bisa lagi pakai rekeningnya karena ada orang yang menyabotase. Musuhnya membekukan rekeningnya. Dan juga Simon takut kalau dia pakai rekeningnya sendiri, jejak rekam uangnya bisa di-track oleh orang dan mungkin lokasi tempat Simon sembunyi bisa ketahuan. Jadi Simon nanya, bisa nggak aku pinjam kartu kredit kamu dulu? 2 minggu aja sampai masalah ini selesai. Cecil langsung setuju, karena dia pasti mau bantu pacarnya. Apalagi selama ini pacarnya nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah minta uang. Masa cuma 1 kali ini mau pinjam kredit card dia nggak ngasih? Lagi pula Simon kan cuma minjem, bukan minta. Dan Simon kan anak orang kaya, anak konglomerat, pewaris salah satu perusahaan berlian terbesar di dunia. Masa iya Cecil nggak minjemin? Masa iya Cecil takut untuk minjemin duit? Dikasihlah kredit card atas nama Cecil. Nah, beberapa hari kemudian, Simon nelpon Cecil lagi. Kali ini minta Cecil untuk bawa duit cash, $25.000 Amerika. Cecil bingung, gimana caranya dia bisa dapat duit $25.000 Amerika dalam 1 hari. Dan bawa secara cash loh. Harusnya kan kalau di bandara ada batasnya bawa uang cash itu berapa. Tapi Cecil diam-diam menyelundupkan uang ini demi Simon. Dan uang ini Cecil dapat dari pinjaman bank secara online.
Bukan pinjol ya, tapi pinjaman ke bank. Cuman tetap aja bunganya tinggi banget, $25.000. Tapi Cecil mikir, ini pasti bakal dibayar 2 minggu lagi, udah nggak usah takut. Sebenarnya di dalam hati Cecil dia tuh takut, karena dia nggak pernah minjem duit sebanyak itu, apalagi ke bank, bunganya tinggi. Tapi ya karena Simon butuh, apa boleh buat. Sampailah tadi Cecil ke tempatnya si Simon sembunyi. Terbang tuh dia naik pesawat. Dikasihlah duitnya tadi. Cecil bilang kalau dia bareng Simon, dia tuh ngerasa aman. Tapi kalau dia nggak bareng Simon, justru dia nggak merasa aman. Nah, waktu Cecil ketemu Simon pas ngasih duit itu, Simon bilang, akun Instagram kamu tolong di private dong. Aku harus hapus nih Instagram aku, karena kayaknya kita juga di tracking dari Instagram. Makin pano lah si Cecil tadi, langsung dia ubahlah akun Instagramnya jadi private, biar nggak dikepoin oleh musuh-musuh. Nah, pas malam-malam ini nih, tiba-tiba HP Simon bunyi. Telepon dari salah satu bodyguardnya yang bilang, kita dalam bahaya, kamu harus cepat naik ke dalam helikopter, kita harus sembunyi ke tempat lain, aku nggak bisa kasih tahu di mana kita harus sembunyi, pokoknya sekarang kita harus berangkat. Cecil yang denger telepon ini makin kena mental guys. Simon langsung pergi ninggalin dia, Cecil ditinggal di hotel sendirian. Baru besok harinya, Simon ngasih tahu Cecil kalau dia sembunyi di Stockholm. Yang nggak Cecil ketahui, di Stockholm Simon nggak sembunyi, dia malah pesta dengan Pernilla. Pesta besar-besaran di salah satu klub termahal, dan semuanya Simon yang bayar. Sedangkan di rumah, Cecil stres karena dia sudah ditagih oleh 9 bank untuk bayar pinjamannya. Kan waktunya cuma 2 minggu tuh. Cecil bingung karena Simon belum pulangin uangnya. Ditambah lagi, kartu kredit Cecil limitnya udah dinaikin jadi tinggi banget. Sampai-sampai Cecil memalsukan slip gajinya yang dibantu oleh Simon. Pura-pura Cecil kerja di perusahaan Simon dengan gaji $94.000 sebulan. Gaji yang menurut gue kayak, ada gak sih orang yang digaji $94.000 per bulan? Dan setelah ditotal-totalin nih, dari kartu kredit, pinjaman online di bank, total hutang Cecil mencapai 3,7 miliar rupiah. Seminggu kemudian, Simon ngirim bukti transfer ke Cecil. Simon bilang, nih uangnya udah aku transfer, udah aku pulangin ya. Cecil langsung lega. Aduh, akhirnya gak usah pusing-pusing lagi mikirin hutang. Tapi guys, uang yang ditransfer tadi gak masuk-masuk. Terus Cecil bingung kan, jadi dia nanya-nanya terus nih, kok duitnya belum masuk, kok duitnya belum masuk. Terus Simon bilang, oh kayaknya rekening aku emang lagi gangguan deh. Jadi mending Cecil langsung datang aja, ambil cek langsung ke rumahnya Simon. Berangkatlah tadi Cecil ke rumah Simon untuk ngambil cek. Nah, pas Cecil ngambil cek ini ya, dia ngerasa Simon udah jadi orang yang beda banget. Kayak tiba-tiba Simon itu dingin, gak kayak biasanya. Terus pas Cecil pulang ke rumah, naik pesawat lagi tuh. Ada banyak banget pesawat diceritain ya. Tapi sama aja, duitnya tadi gak turun-turun. Cecil nunggu sehari, 2 hari, 3 hari. Akhirnya karena kesel, dia telepon lah banknya. Kenapa ini ceknya gak cair-cair? Terus banknya bilang, ceknya emang gak ada uangnya, cuma cek kosong. Di situ Cecil langsung ngadu ke Simon. Dan Simon bilang apa? Dia bilang, wah itu bukan urusan aku lagi ya, kan aku udah bayar, udah aku ganti duitnya. Ya udah, bukan masalah aku lagi. Gimana nggak stres coba, utang 3,7 miliar, orangnya nggak mau bayar. Gue senyum bukan karena gue seneng, tapi ini defense mechanism, karena kalau gue berada di posisi Cecil, gue bakal nangis. Gue nggak tahu 3,7 miliar gimana cara pulanginnya. Di sini Cecil udah stres banget. Dia udah ditelepon oleh bank-bank lain. Sampai akhirnya karena Cecil udah stres banget, dia akhirnya jujur ke bank. Kalau dia sebenarnya bohong, dia udah malsuin gajinya, dan sebenarnya yang pakai duit selama itu bukan dia, tapi si Simon. Nah akhirnya ada beberapa pegawai bank yang datang ke rumahnya. Cecil kira dia bakal ditangkep, tapi ternyata si pegawai bank ini malah nanya, boleh nggak kami lihat foto pacar kamu itu gimana mukanya? Dikasih lihat oleh Cecil foto Simon. Terus pegawai bank tadi saling toleh-menoleh nih, saling toleh-tolehan. Terus mereka bilang, sekarang nama dia siapa? Ini penyamar profesional, kamu itu bukan satu-satunya orang yang ketipu oleh laki-laki ini. Di situ Cecil langsung nelpon polisi. Tapi guys, tidak ditanggapi. Gak tahu kenapa ya guys, kayaknya memang kalau penipuan yang bersifat internet, kayaknya
emang entah susah diusut atau memang kurang ditanggapi. Cecil makin stres. Dia ngadu ke polisi, gak ada solusi. Sedangkan dia masih harus bayar hutang, tapi dia gak ada uang. Sampai-sampai Cecil itu udah pengen mengambil nyawanya sendiri. Karena dia ngerasa hidupnya udah hancur, dia gak tahu gimana cara bayar hutang. Dia patah hati, dibohongi oleh orang yang dia kira bakal jadi calon suaminya. Sampai akhirnya si Cecil ini disuruh pulang ke rumah oleh ibunya dan dirawat inap di bangsal psikiatri. Nah, kita balik lagi ke Simon dan Pernilla. Simon tiba-tiba ngirim artikel tentang kasus penyelundupan berlian yang menyandung nama keluarga Leviev, whatever it is. Pernilla langsung nelfon Simon untuk nanya gimana kabar Simon gara-gara skandal ini. Simon cerita semua tabungan, rekening, aset, semuanya ditutup. Bahkan salah satu pegawainya ada yang didorong dari gedung sampai meninggal. Pokoknya situasinya buruk banget. Terus beberapa hari kemudian Simon ngirim foto kepala salah satu bodyguardnya pecah, berdarah. Terus Simon ngirim foto dia lagi di ambulans. Dan foto-foto ini guys sebenarnya sama persis dengan yang pernah dia kirim ke Cecil. Simon takut banget hidupnya dalam bahaya dan dia butuh pinjem duit $30.000 Amerika. Pernilla bingung dan kaget. $30.000 itu banyak loh. Sebenarnya Pernilla punya tabungan untuk beli apartemen baru. Di sisi lain dia juga pengen bantu Simon. Dan dia galau, mau beli apartemen baru atau bantu teman. Akhirnya Pernilla memutuskan untuk membantu temannya. Ditransferlah duit $30.000 tadi. Simon makasih banget. Nah, balik lagi ke Cecil. Cecil masih bingung dan gak percaya. Ini beneran dia kena tipu. Ini Simon loh. Selama ini gak mungkin kan dia ditipu. Kalau emang bener dia ditipu, kenapa Simon tega banget? Terus siapa aja sih yang bohong? Ini Simon sendirian yang bohong? Atau seluruh petugas bodyguardnya juga bohong? Terus anak kecil umur 2 tahun yang dia ketemu di bandara yang dibilang anak Simon itu juga bohong? Terus mantan istrinya juga bohong kah? Kalau Simon penipu, berarti seluruh petugas bodyguard, anak 2 tahun yang dia ketemu di bandara itu, dan mantan istrinya juga penipu dong. Cecil dapat info dari pegawai bank sebelumnya yang bilang Simon penipu, bahwa nama asli Simon sebenarnya Shimon Hayut, yang terbukti menipu 3 wanita Finlandia di tahun 2015. Shimon mengaku sebagai mata-mata, pekerja di industri hiburan, dan sempat masuk penjara setahun. Cecil gak percaya, kok bisa-bisanya penipu yang sudah terbukti menipu bebas lagi. Kalau dibiarin gini terus, bakal ada banyak korban lain selain dia. Makanya Cecil akhirnya memutuskan untuk menempuh jalan terbaik, jalan ninja, yaitu viralin aja. Meskipun mungkin Cecil gak bisa dapetin duitnya balik, tapi at least gak bakal ada wanita lain yang jadi korban Simon. Cecil langsung menghubungi VG Magazine, salah satu perusahaan majalah terbesar di Norwegia, dan menceritakan kasus yang dialami. VG Magazine gak bisa langsung percaya dengan cerita Cecil, mereka juga butuh cross-check. Cecil bohong atau cerita ini beneran? Karena kalau didengar sekilas nih, ceritanya gak masuk akal banget, ya kan? Jadi, beberapa orang dari VG Magazine berangkat ke Israel untuk ngecek apakah Shimon Hayut adalah orang yang sama dengan Simon Leviev. Setelah melakukan investigasi dengan jurnalis dan polisi Israel, ternyata Shimon Hayut memang sudah secara resmi pada tahun 2017 mengganti namanya menjadi Simon Leviev. Simon sendiri merupakan buron yang kabur dari penjara karena terbukti menipu, maling, dan memalsukan cek. Sekarang giliran Pernilla yang nagih hutang. Dia udah pernah minjemin Simon $30.000, terus pernah minjemin lagi sekitar $10.000. Jadi total hutang Simon ke Pernilla itu ada $40.000. Nah besoknya Simon langsung transfer $100.000. Pernilla kayak seneng banget, wah aku cuma minjemin $40.000, tiba-tiba dipulanginnya $100.000. Seneng banget lah si Pernilla ini. Jadi tiap kali Simon minta tolong beliin tiket pesawat, selalu dibeliin oleh Pernilla. Kesana kesini, pokoknya Pernilla ngerasa ya udahlah duit dia juga udah balik lebih. Pernilla baru sadar, duit $100.000 yang ditransfer oleh Simon ternyata nggak masuk-masuk ke rekening dia. Pernilla bingung. Sehari, 2 hari, 3 hari nggak masuk. Pernilla langsung nelfon Simon, kenapa duitnya belum masuk? Simon bilang, oh kayaknya berarti rekening itu udah dibekuin juga. Ya udah, kamu kesini aja, terbang langsung ke
terbang langsung ke Munich. Aku beliin tiket pesawat besok. Nanti aku kasih kamu salah satu jam tangan aku yang nanti bisa kamu jual dan pastinya bisa nutupin hutang aku. Jadi, siap-siaplah si Pernilla tadi berangkat ke Munich. Tiket pesawatnya udah keluar. Dia tinggal berangkat aja. Pas banget tuh, VG Magazine tiba-tiba menghubungi Pernilla. Nah, si VG Magazine sempat ngeliat ada nama Pernilla di dalam tiket pesawat yang dibeliin oleh Cecil. VG Magazine ngirim DM ke Pernilla. Nanya, kira-kira kamu korban Simon juga bukan ya? Pernilla bingung. Hah? Maksudnya apa ini? Jadi dia screenshot DM tadi, terus dia kirim ke Simon. Simon langsung nelfon Pernilla dan langsung membantah. Dia bilang VG Magazine itu emang salah satu musuhnya. Kadang-kadang musuhnya emang nyebarin gosip-gosip gak penting. Tapi dalam hati Pernilla ini udah cemas. Kalau memang Simon penipu, misalnya Simon masih ada utang $40.000. Nah, VG Magazine menjelaskan ke Pernilla, mereka yakin kayaknya Simon menggunakan skema Ponzi. Jadi duit yang dia ambil dari Cecil dipakai untuk menggait Pernilla. Nah, duit Pernilla nanti dipakai untuk menggait cewek lain. Gitu-gitu aja terus. Yang berarti selama ini semua kemewahan Simon menggunakan kartu kredit orang lain. Dan jujur aja sebenarnya penipuan yang dilakukan Simon ini adalah penipuan yang sangat sempurna. Sulit dilacak karena dia memang minjem secara personal. Gak ada kontrak atau apapun yang bikin Simon tuh somehow gak bisa atau bisa dibilang sulit untuk dijerat oleh hukum. Pernilla ngomong ke VG Magazine dia bakal ketemu Simon di Munich. Nah, VG Magazine tadi ikut pergi ke Munich, diam-diam buntutin mereka, tapi sayangnya ketahuan. Rencana mereka gagal karena Simon langsung kabur. Tapi at least yang jelas, VG Magazine sudah tahu Simon memang seorang penipu. Jadi, begitu VG Magazine mengeluarkan artikel tentang Simon yang berjudul The Tinder Swindler, artikel ini viral. Nama, wajah Simon, cerita Cecil, cerita Pernilla, viral, ada di mana-mana. Satu persatu pembaca juga mulai speak up dan ngaku kalau mereka sebenarnya juga korban. Ada satu keluarga yang hutangnya nggak dibayar-bayar, ada orang yang ngaku ditipu investasi, wanita yang juga bernasib sama dengan Cecil. Semakin banyak korban, semakin viral, semakin banyak juga media yang mengumbar dan menggoreng artikel ini. Sampai akhirnya, artikel ini dibaca oleh wanita bernama Eileen Charlotte. Charlotte. Eileen dan Simon ternyata sudah pacaran 14 bulan. Eileen langsung deg-degan dan ngirim artikel ini ke Simon. Eileen bingung banget. Kok tiba-tiba muka pacar aku dibilang penipu? Dan di sini konteksnya Eileen dan Simon itu pacarannya udah serius banget, udah ke tahap menikah. Lagi-lagi Simon bilang, artikel ini artikel palsu, itu cuma dibuat oleh musuh aku, kamu jangan percaya. Cuman waktu Eileen baca nih cerita-ceritanya, dia ngerasa ceritanya itu relate banget ke dia. Pengalaman cewek-cewek yang aku ditipu ini mirip dengan pengalaman dia. Dan Eileen yakin gak mungkin cewek-cewek ini bohong. Terus Eileen cari lagi tuh video dan foto yang dikirim oleh Cecil sebagai bukti kalau dia memang korban. Foto dan videonya sama persis dengan foto dan video yang dikirim oleh Simon ke dia. Cuman kadang-kadang beda nama aja, namanya diganti. Kalau yang dikirim ke Cecil pakai nama Cecil, yang dikirim ke Eileen pakai nama Eileen. Akhirnya Eileen percaya banget Simon memang penipu. Tapi di depan Simon, Eileen pura-pura nggak percaya. Karena gimana pun juga di dalam benak Eileen, Simon masih ngutang. Eileen harus cari cara gimana supaya duitnya bisa balik. Kalau dia langsung ngelepasin Simon gitu aja, duitnya nggak bakal balik. Karena Simon ini viral guys, dia mulai kehabisan uang. Mungkin karena nggak punya mangsa lagi untuk diporotin ya. Dalam hati Eileen dia murka. Tapi Eileen pura-pura suportif, pura-pura nyari jalan. Gimana ya biar Simon bisa punya uang? Terus Eileen baru ingat, Simon punya baju dan barang mahal. Jadi Eileen pura-pura ngomong ke Simon, gimana kalau aku coba jualin aja baju-baju sama barang kamu? Kan branded semua tuh, pasti ada harganya. At least bisalah untuk biayain hidup kamu sehari-hari dulu selagi beritanya viral. Simon langsung setuju. Semua baju-baju mahalnya, barang-barang mahalnya, kacamata, tas, dikasih ke Eileen. Simon langsung suruh, cepet ya kamu jual. Dijual lah oleh si Eileen tadi guys, tapi duitnya nggak dikirim. Eileen nggak pernah ngasih sepeser pun hasil penjualan ini ke Simon. Enak aja kata Eileen, dia aja belum bayar hutang gua, ya udah ini mah duit-duitnya buat gua aja, buat bayar hutang, at least adalah beberapa $1.000 yang balik. Gara-gara hal ini guys, Simon itu jatuh miskin.
Dia makan makanan sisa orang, tidur di dalam hostel, pokoknya jatuh miskin banget. Dan di situ Aileen ngerasa, oh gini ya lu kalau nggak pakai duit orang. Ini nih Simon yang sebenarnya. Sebenarnya Simon tuh nggak punya apa-apa kalau nggak pakai duit orang. Pokoknya Aileen ini pinter banget. Begitu Simon sampai ke Jerman, Aileen itu langsung nge-email Interpol dan bilang, Simon yang buron sudah ada di Jerman. Sampai akhirnya Interpol datang dan langsung menangkap Simon. Akhirnya Simon dijebloskan ke dalam penjara selama 15 bulan oleh kepolisian Israel. Tapi Simon bebas setelah cuma 5 bulan di penjara, katanya karena ada COVID. Simon akhirnya mencari uang dengan cara membuat situs bisnis berbayar tentang workshop bagaimana menjadi orang yang sukses. Orang-orang yang berkaitan dengan penipuan Simon, kayak bodyguardnya, mantan istrinya, semuanya nggak ada yang terjerat hukum. Cuman Simon sendiri. Jadi kita nggak tahu orang-orang ini ditipu atau penipu juga. Dan karena Simon sudah bebas, dia hidup kayak orang biasa. Bahkan, kayaknya Simon udah mulai kaya lagi. Karena dia udah bisa beli barang-barang mahal, terus pacaran dengan model terkenal di Rusia. Sedangkan Cecil, Pernilla, dan Aileen masih harus membayar hutang mereka. Bayangin Cecil ngutang 3,7 miliar. Pas film ini keluar, Simon masih ada di Tinder. Tapi begitu film dokumenter The Tinder Swindler ini viral, Tinder bilang Simon sudah di-ban dari platform ini. Jadi Simon gak bakal bisa nipu lagi lewat Tinder. Cuman ya Simon bebas guys. Menurut gua film ini berhasil menyampaikan pesan kalau kita benar-benar harus hati-hati di internet. Sekarang penipu itu gayanya banyak, bahkan mungkin sangat kreatif dan siap menipu kayak si Simon ini. Sebenarnya Ruang Gelap udah pernah bahas, tapi karena kasus ini bukan kasus yang dibawa ke ranah hukum, jadi tersangkanya nggak boleh diekspos secara terang-terangan. Kalian bisa langsung kepoin @aliskamugemas untuk tahu cerita lengkap tentang seorang pria di Indonesia yang menggunakan media sosial atau dating apps untuk menjerat mangsa. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Sorry banget kalau ada kesalahan dan kekurangan. Thank you juga untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. See you guys in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.